Aku Tika, ibu dari seorang anak berumur 10 tahun. Ini adalah sebuah kisah kelam yang terjadi di kotaku. Semua berawal dari istilah yang tak pernah tercatat di buku medis manapun. Penyakit mental 6-7. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menyebutnya. Angka itu muncul begitu saja menghantui seisi kota ini. Diucapkan pelan oleh satpam sekolah, lalu ia mendadak cuti panjang, seolah angka 6 dan 7 bukan sekedar angka, tapi pemicu. Anakku Rara pulang sekolah suatu hari dengan mata kosong. Ia duduk di lantai, menuliskan sesuatu berbentuk 2 angka. Enam di kiri dan 7 di kanan. Saat kutanya, ia hanya berkata, "Bu, jangan sebut itu. Aku sudah kenyang." Malamnya, ia tertawa sendiri sambil menggigiti lengannya. Bukan keras, tapi seperti sedang mencoba rasa. Aku diam-diam mengambil buku catatannya. Satu kertas berisikan sebuah angka 6 dan 7. Aku tidak paham, namun sepertinya dia tidak ingin aku mengucapkan kata tersebut. Sekolah mengirim surat. Beberapa anak menunjukkan perilaku agresif dan delusi kolektif. Psikolog menyebutnya histeria massal. Tapi aku tetap melihat anakku dengan penuh sayang. Mungkin mereka hanya sedang tidak bersemangat. Hari kejadian itu, guru matematika Bu Sinta sedang menjelaskan pecahan. Menurut satu-satunya rekaman CCTV yang selamat, ia menulis di papan tulis dan berkata tanpa sadar, 6 Ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Anak-anak berdiri serentak, tidak berteriak, tidak menangis. Mereka mendekat seperti ritual yang sudah lama mereka hafal. Tangan mereka bergerak ke atas dan ke bawah. Aku tidak tahu maksudnya apa. Mereka mendekat ke guru tersebut secara serentak. Setelah itu, rekaman CCTV berakhir. Besoknya ditemukan Bu Sinta tidak lagi utuh. Yang lebih mengerikan, tidak ada darah berceceran, seolah tubuh manusia bisa dikonsumsi dengan rapi, seperti makanan yang sudah dipersiapkan. Ada rekaman CCTV lain yang memperlihatkan anak-anak duduk kembali di bangku mereka, mulut bersih, seragam rapi, beberapa tertidur, dan beberapa tertawa. Sore itu Rara pulang, wajahnya berseri seolah baru saja mendapat nilai sempurna di ujian matematika. Dia menatapku, matanya kosong namun dalam, lalu berbisik, "Bu, sekarang kami sudah lengkap." Setelah berkata seperti itu, dia kembali menatap wajahku dengan wajah menyeringainya. Aku mencoba membawa Rara ke dokter. Dokter bilang anak-anak berbohong. Anak-anak hanya ingin kita merasa aman sebelum semuanya terlambat. Begitu katanya. Pada saat itu aku melihat anakku dari pintu. Aku melihat dia sedang berdiri di atas kasur dan seperti sedang menggumam. 67, 67, 67, 67, 67. Aku mengintip di balik pintu. Air mataku mengalir. Namun mau bagaimana lagi? Setiap pagi tepat pukul 6:07, dia bukan lagi gadisku yang hobi menggambar bunga. Dia adalah wadah. Sesuatu yang lain telah masuk. Dan angka itu adalah kuncinya.
Aku tidak tahu apa itu penyakit 67. Yang aku tahu anakku sudah mati di dalam sana. Malam itu ada pertemuan rahasia para orang tua di sekolah. Kami berkumpul untuk menandatangani kesepakatan pemusnahan anak yang terjangkit penyakit 67. Malam itu kami semua membuat janji, bukan sebagai orang tua, tapi sebagai algojo. Pemerintah memberikan kami pilihan, membiarkan wabah ini menyebar atau mengakhirinya di tangan orang yang paling mereka cintai. Malam itu aku mengintip Rara dari pintu, dan aku membawa segenggam pisau. Aku melihat dia masih saja melakukan gerakan ritual yang aneh itu. Aku pun mulai mendekati Rara, dan aku masuk ke kamarnya. Semoga kamu tenang, nak, di alam sana. Maafkan ibu. Itu kata-kata terakhir yang telah kuucapkan ke Rara. Aku mulai mengayunkan pisauku dan kutusukkan kepada anakku sendiri. Hari pun telah berlalu, dan beberapa tahun kemudian, setelah hari itu, dunia berjalan normal. Kami semua pura-pura lupa dan menghapus nama mereka, membakar pakaian mereka, dan mengubur duka kami di bawah beton aturan pemerintah. Kami selamat, tapi jiwa kami tidak lagi sama. Hello all. Ya jadi aku tuh mau perkenalan aja sih. Nah, kenalin, nama aku tuh Emma. Tapi kalian bisa panggil Emma atau Bestik aja sih, karena officially nama original karakterku tuh Bestik, guys. Nah, sementara waktu emang aku yang bantu Kak Abdul buat bikin animasinya sih, guys. Jadi ini video kedua aku setelah yang ini, yang apa sih, aduh aku lupa. Sorry guys, yang Don't Open the Door. Ya itu ya. Ya itu yang durasinya 4 menit. Nah, itu video pertama aku yang aku buat sih. Dan ini video kedua aku selipin perkenalan sedikit. Hehe. Nah, aku pengen cerita selama aku bikin ini sih. Sebenarnya satu gambarku tuh yang rusak gitu. Aku nggak tahu kenapa itu tiba-tiba rusak, karena waktu sorenya itu masih normal-normal aja guys pas aku edit. Nah terus tuh tiba-tiba pas aku tinggal makan nih, tinggal makan ke bawah, terus pas aku naik lagi tuh gambarnya rusak guys, kepalanya lepas dari badannya gitu. Nah itu sih guys, aku nggak tahu juga kenapa kok bisa kayak gitu, cuman kayaknya sih ya karena Lasso Tools, kayak anak seni digital pasti tau lah ya. Nah paling aku cuman mau cerita itu aja sih guys. Selanjutnya udah nggak ada, aku takut durasi videonya kepanjangan, jadi see you on the next video guys, dah.